Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kepergok mencuri susu kaleng di minimarket. Seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin ditangkap polisi. Sidang kasus dugaan penipuan dengan cek kosong, mantan Bupati Balangan Ansarudin dituntut 2 tahun penjara. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun, angka kemiskinan di kota Banjarmasin meningkat. Seorang ibu rumah tangga IRT berinisial MA ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana pencurian di salah satu minimarket di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. Warga Kelayan Agang 12 Banjarmasin Selatan itu kepergok karyawan minimarket saat memasukkan susu kaleng ke selangkangannya. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan, tersangka melakukan tindak pidana pencurian karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Menurutnya tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama. Menyelipkan modusnya adalah menyelipkan susu itu, mohon maaf, di selangkangan ya. Masuk, mengintai, kemudian ngambil susunya di selangkangan dan keluar. Dan kebetulan saksi yang melihat kejadian langsung ada nggak? Saksi melihat kejadian termasuk dari CCTV juga ada. Maka dari itu yang bersangkutan dilaporkan ke sini, kita periksa saksi, tersangka, barang bukti dan kedapatan seperti ini. Dan susu itu untuk dijual kembali ya, dijual kembali dengan harga yang tidak standar di Indomaret, mungkin lebih murah. 4 kali pernah. Catatan yang perlu kita pahami, pelaku ini adalah spesialis pencuri, kemudian juga di Indomaret Kayu Tangi ini pernah tahun 2019. Kita ada datanya, ada disampas mungkin. Atas perbuatannya, IRT ini akan dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Sidang kasus dugaan penipuan dengan cek kosong yang menyeret mantan Bupati Balangan Ansarudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Kamis siang. Dalam sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Aris Bawono Langgeng ini, Jaksa Penuntut Umum Fahri Amrullah membacakan tuntutan terhadap terdakwa Ansarudin. Mantan Bupati Balangan itu dituntut hukuman 2 tahun penjara karena diduga telah melanggar pasal 378 KUHP atas tindak pidana penipuan dengan cek kosong yang merugikan orang lain. 2 tahun, pasal 378 penipuan. Mungkin sedikit Pak, unsur-unsur yang terdakwaannya kayak unsur-unsurnya yang Seperti yang disebutkan tadi, perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan tidak mengakui perbuatan. Kuasa hukum terdakwa Muhammad Maulidin menyampaikan pihaknya akan melakukan pledoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ya pastinya kami menghormati tuntutan dari jaksa secara profesional. Beliau sudah menyampaikan dalam hal ini kami akan melakukan pembelaan 1 minggu ke depan. Jadi detailnya mungkin akan kami kupas saat setelah persidangan minggu depan akan kami jelaskan. unsur apa tadi yang di 378 unsur-unsurnya mana? unsur nanti mungkin bisa di
akan kejaksaan itu menjelaskan. Intinya akan menyampaikan pledoi nanti. Ya, mungkin kami singkat seperti itu. Sidang kasus cek kosong ini akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun, angka kemiskinan di Kota Banjarmasin meningkat. Dari data Dinas Sosial Kota Banjarmasin, warga miskin Banjarmasin yang semula berjumlah 40.000 jiwa, kini meningkat menjadi 49.000 jiwa. Kepala Dinas Sosial Dinsos Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan, meningkatnya angka kemiskinan di Kota Banjarmasin disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan bencana banjir pada awal tahun 2021 lalu. Jadi gini, kita kan berdasarkan dari data TKS. Jadi TKS itu yang sudah resmi yang disahkan oleh Kementerian Sosial. Jadi kita pakai itu untuk berikutnya ini kita belum mengadukan ke pendataan lagi gitu loh, pendataan lagi. Tapi memang pasti ada bertambah, ada yang berkurang. Dengan namanya data orang miskin pasti kan dinamis, ya dinamis. Tapi kita pakai dulu perbandingan antara tahun 2000 dengan 2001. Nah itu kelihatan sudah 9.000, nambahnya dari 40.000 jadi 49.000. Jadi selama pandemi ini juga peningkatan penambahan itu sangat drastis gitu. Atau memang dari sebelumnya memang peningkatan atau dinamis seperti apa? Ya memang dinamis kan, ibaratnya ya secara global juga di Indonesia. Jadi tidak hanya di Banjarmasin saja, mungkin salah satunya tadi banjir kemarin, ya kan di awal tahun tadi. Kemudian pandemi kan belum selesai, ada pembatasan lagi ya. Nah itu. Iwan Ristianto menambahkan, peningkatan angka kemiskinan tak hanya terjadi di Kota Banjarmasin saja, tapi juga hampir di seluruh daerah se-Indonesia. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kepergok mencuri susu kaleng di minimarket, seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin ditangkap polisi. Sidang kasus dugaan penipuan dengan cek kosong, mantan Bupati Balangan Ansarudin dituntut 2 tahun penjara. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun, angka kemiskinan di Kota Banjarmasin meningkat. TNI Angkatan Laut Lanal Kabupaten Kota Baru menggelar vaksinasi COVID-19 untuk para nelayan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar di pesisir laut Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru diikuti puluhan nelayan. Sebagian nelayan yang sedang beraktivitas di atas perahunya juga disuntik vaksin dengan cara jemput bola. Tanggapannya ya alhamdulillah ada realisasi dari Angkatan Laut untuk vaksin. Alhamdulillah. Kayak rasanya pun saya divaksin tadi? Tidak ada reaksi Pak. Tidak ada reaksi. Mudah-mudahan masyarakat yang lain bisa dapat vaksin. Dan Lanal Kota Baru Letkol Laut Pelaut Sadaryanto mengatakan, vaksinasi COVID-19 bagi nelayan digelar untuk mempercepat penguatan antibodi masyarakat. Untuk kita sendiri, semakin banyak kita vaksin, maka insya Allah semakin aman dari COVID itu sendiri. Tetap
laksanakan vaksin setiap hari. Angkatan Laut di Lanal Kota Baru seminggu 2 kali. Nanti ke depan kita laksanakan di sini lagi sama di Mako. Komandan Lanal Kota Baru mengimbau kepada semua masyarakat agar tidak takut disuntik vaksin COVID-19. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Kodim 1007 Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 untuk warga pelosok di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Vaksinasi COVID-19 untuk warga pelosok digelar di salah satu sekolah dasar di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan pada Kamis pagi. Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Infanteri Oki Adriansa Adiwirya mengatakan pihaknya menggelar vaksinasi COVID-19 hingga ke pelosok untuk memudahkan warga yang kesulitan akses mendapat suntikan vaksin. Kegiatan yang kita lakukan sekarang ini dalam bentuk vaksinasi mobile, kita berharap bahwa masyarakat, saudara-saudara kita yang memang secara jangkauan dari pusat kota mungkin agak jauh, mereka kesulitan akses atau transport, kita wadahi, kita fasilitasi, kita yang mendekat kepada mereka. Ya, wujudnya dalam bentuk vaksinasi mobile ini. Bukan hanya di sini, nanti kita juga akan mapping lagi di mana daerah-daerah yang membutuhkan. Kita juga butuh masukan mungkin dari rekan-rekan media ataupun dari masyarakat yang memang kira-kira membutuhkan. Selagi dropping vaksin kita masih ada, kita akan terus layani. Target hari ini, Komandan? Target hari ini kurang lebih 500, tapi alhamdulillah insya Allah dengan antusias warga yang ada sekarang ya bisa terpenuhi dan bahkan mungkin lebih. Kalau memang pun belum mencukupi, kalau perlu nanti kita perpanjang lagi untuk pelaksanaan di sini. Salah satu warga, Lisna, mengaku sangat terbantu dengan adanya penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 dari Kodim 1007 Banjarmasin. Nggak terasa apa-apa. Sudah ini vaksin yang berapa kali, Mbak? Yang kedua. Oh, udah yang kedua ya? Warga asli sini ya Mbak ya? Pada Oh, bukan ya? Dengan adanya vaksin mobile kayak gini merasa terbantu lah. terbantu. Mungkin harapannya ke depan apa, Mbak, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, Mbak? Apalah, soalnya harus vaksin pang begawe ini. Oh, yang Dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar di pelosok ini, Kodim 1007 Banjarmasin menyediakan 500 dosis vaksin Sinovac. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Warga lanjut usia lansia kurang mampu di Kota Banjarmasin diberi bantuan sembako oleh komunitas Kalsa Peduli dan Kodim 1007 Banjarmasin. Penyaluran bantuan sembako untuk warga lansia kurang mampu yang bermukim di sejumlah pelosok di Kota Banjarmasin digelar pada Kamis siang. Ketua Komunitas Kalsa Peduli Suharyanto mengatakan, pihaknya bersama Kodim 1007 Banjarmasin memberi bantuan sembako untuk meringankan beban perekonomian para warga lansia kurang mampu. Salah satu donatur kita adalah PT Lumbung Dana Indonesia, salah satu perusahaan fintech yang terus nantiasa mendukung program kami. Ya, akhirnya terkumpul sembako yang pada kita distribusikan melalui Kodim 1007 Banjarmasin. Bang, untuk kegiatan ini berkelanjutan atau? Harapannya khusus untuk Kalsa Peduli, kami terus melakukan program ini secara berkesinambungan atau berkelanjutan, tidak terbatas pada saat ini saja, atau bersama dengan program vaksinasi mobile dari Kodim 1007 Banjarmasin. Salah satu warga lansia, Fatimah, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih telah diberi bantuan sembako. Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kasih kepada Kodim 1007 bagikan sembako. Pada Itu warga. aja, dengan ini kami dapat terbantu. Harapannya mungkin, Bu? Harapannya setiap bulan. Harapannya setiap bulan dapat. Ya, Dapat. namanya, Bu?
Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak warga lansia kurang mampu yang kesulitan mencari nafkah. Diharapkan bantuan dari para dermawan terus mengalir untuk mereka. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kepergok mencuri susu kaleng di minimarket, seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin ditangkap polisi. Sidang kasus dugaan penipuan dengan cek kosong, mantan Bupati Balangan Ansarudin dituntut 2 tahun penjara. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun, angka kemiskinan di Kota Banjarmasin meningkat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin menyoroti penutupan akses jalan warga di kawasan Rahayu Gang Pembina 4 Banjarmasin Timur. Akses jalan ini ditutup oleh pihak perumahan Komplek Bumi Intan Rahayu sejak 1 tahun yang lalu. Komisi 1 dan 3 DPRD Kota Banjarmasin yang menerima laporan warga tentang penutupan akses jalan tersebut langsung melakukan peninjauan pada Kamis kemarin. Salah satu warga Ahim mengatakan akibat ditutupnya akses jalan ini pelajar sekolah harus mengambil jalan lain yang lebih jauh. Ia berharap DPRD Banjarmasin dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Berlarut-larut waktu itu berjalan, tapi tidak ada suatu respon. Nah kemudian kita lanjutlah ke kecamatan gitu. Nah di kecamatan itu antara kedua belah pihak ya gitu, apa yang disampaikan oleh lurah kan kayak itu dibuka aja karena kan kada boleh karena akses jalan umum kan sudah diserahkan oleh ke Pemko Banjarmasin gitu. Nah jadi kan kita sebagai warga, perwakilan warga supaya artinya dibukalah karena kan kasihan anak-anak sekolah gitu sekolah TK Al-Quran gitu karena di sini ada 75 murid. Nah jadi kan guru dari orang-orang tua murid gitu ingin supaya akses ini dibuka gitu. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir mengatakan penutupan akses jalan dilakukan pihak perumahan Komplek Intan Rahayu untuk menjaga keamanan lingkungan komplek. Nah itu yang kita tinjau hari ini, sebenarnya persoalannya apa. Nah setelah kita ngobrol dengan Pak Camat, Kelurah dan warga yang bermasalah tadi, sementara kita masih mendapat informasi ya kan bahwa belum ada titik temu untuk pembukaan penutupan jalan ini. Nah langkah selanjutnya nanti akan kita lakukan RDP dengan dinas terkait ya dan warga yang ada masalah di sini dengan lintas komisi untuk mencari solusinya bersama dinas terkait atau pemerintah maupun warga setempat. Alasan perumahan sendiri menutup akses jalan ini apa tadi Pak informasi alasan utama warga yang menutup ini untuk menjaga keamanan kampung mereka. Nah, itu alasannya untuk menutup. Saud Nathan Samosir menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait, namun belum ada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Andriani melaporkan.
Karena masih pandemi COVID-19, pemerintah Kota Banjarmasin menghapus denda keterlambatan membayar pajak. Kepala Badan Keuangan Daerah Bapeda Kota Banjarmasin, Subhan Nur Yaumil mengatakan, denda pajak dihapuskan sesuai Peraturan Wali Kota Perwali Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021. Menurutnya tujuan dari penghapusan denda pajak ini untuk meringankan beban para wajib pajak di tengah situasi pandemi COVID-19. Dengan dihapuskannya denda pajak, maka objek pajak seperti tempat usaha dan pajak bumi bangunan PBB yang terlambat membayar atau menunggak tidak didenda. Hitungannya berapa tahunnya, Magana, sanksi administrasinya. Nah, dengan adanya perwal ini kepada pelaku usaha hotel, restoran, kemudian reklame, nah agar menggunakan kesempatan inilah, dan sehingga beban bunganya tidak terlalu membengkak, ya kan. Nah, kemudian daerah juga dengan kondisi seperti ini memerlukan juga kita nih pendapatan nih kan, semuanya sektor turun. Nah, harapan kita dari tunggakan-tunggakan itulah yang paling kada bisa memberikan kontribusi untuk menutupi dari sektor-sektor lain yang mengalami penurunan. Itu sampai tanggal 31 Desember. Perwali Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 tentang penghapusan denda pajak berlaku hingga 31 Desember 2021 mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Sejak diberlakukannya pemotongan tarif retribusi dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan pajak di kantor Samsat Banjarmasin 2 meningkat 50%. Pemotongan tarif retribusi dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor diberlakukan oleh Pemprov Kalsel sejak 9 Agustus hingga 9 Oktober 2021 mendatang. Dengan adanya pemotongan tarif retribusi dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini, pendapatan pajak daerah di kantor Samsat Banjarmasin 2 yang berada di kawasan Brigjen Hasan Basri Banjarmasin Utara meningkat hingga 50% atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Untuk BPD Banjarmasin 2, apa yang disampaikan PJ Gubernur kemarin bahwa kita dari tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021 ada beberapa kebijakan yang disampaikan beliau, yaitu terkait dengan pemberian diskon 50% pajak yang tertunggak kendaraan bermotor di samping pembebasan sanksi denda PKB kendaraan bermotor. Hal ini juga sudah berjalan sudah 15 hari. Jadi dari BPD Banjarmasin 2 dana yang terhimpun atau wajib pajak yang sudah membayarkan tunggakannya itu sekitar 1,8 miliar lebih. Peningkatannya itu sekitar berapa persen, Mbak? Untuk peningkatan dari hari per hari sampai dengan 15 hari ini itu sekitar 50%-an sudah dana yang sudah kita himpun. Pemotongan tarif retribusi dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor diberlakukan oleh Pemprov Kalsel untuk meringankan beban perekonomian masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kepergok mencuri susu kaleng di minimarket, seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin ditangkap polisi. Sidang kasus dugaan penipuan dengan cek kosong, mantan Bupati Balangan Ansarudin dituntut 2 tahun penjara.
Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun, angka kemiskinan di Kota Banjarmasin meningkat. Seorang ibu rumah tangga IRT berinisial MA ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana pencurian di salah satu minimarket di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. Warga Kelayan Agang 12 Banjarmasin Selatan itu kepergok karyawan minimarket saat memasukkan susu kaleng ke selangkangannya. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan, tersangka melakukan tindak pidana pencurian karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Menurutnya tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama. Menyelipkan modusnya adalah menyelipkan susu itu, mohon maaf, di selangkangan ya. Masuk, mengintai, kemudian ngambil susunya di selangkangan dan keluar. Dan kebetulan saksi yang melihat kejadian langsung ada nggak? Saksi melihat kejadian termasuk dari CCTV juga ada. Maka dari itu yang bersangkutan dilaporkan ke sini, kita periksa saksi, tersangka, barang bukti dan kedapatan seperti ini. Dan susu itu untuk dijual kembali ya, dijual kembali dengan harga yang tidak standar di Indomaret, mungkin lebih murah. 4 kali pernah. Catatan yang perlu kita pahami, pelaku ini adalah spesialis pencuri, kemudian juga di Indomaret Kayu Tangi ini pernah tahun 2019. Kita ada datanya dari sampel mungkin. Atas perbuatannya, IRT ini akan dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Sidang kasus dugaan penipuan dengan cek kosong yang menyeret mantan Bupati Balangan Ansarudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Kamis siang. Dalam sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Aris Bawono Langgeng ini, Jaksa Penuntut Umum Fahri Amrullah membacakan tuntutan terhadap terdakwa Ansarudin. Mantan Bupati Balangan itu dituntut hukuman 2 tahun penjara karena diduga telah melanggar pasal 378 KUHP atas tindak pidana penipuan dengan cek kosong yang merugikan orang lain. 2 tahun, pasal 378 penipuan. Mungkin sedikit Pak, unsur-unsur yang terdakwaannya kayak unsur-unsurnya yang seperti yang disebutkan tadi, perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan tidak mengakui perbuatan. Kuasa hukum terdakwa Muhammad Maulidin menyampaikan pihaknya akan melakukan pledoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ya pastinya kami menghormati tuntutan dari jaksa secara profesional. Beliau yang sudah menyampaikan. Dalam hal ini kami akan melakukan pembelaan 1 minggu ke depan. Jadi detailnya mungkin akan kami kupas saat setelah persidangan minggu depan. Akan kami jelaskan. unsur apa tadi yang di Hingga 78 kupas. unsur-unsurnya mana? Unsur nanti mungkin bisa akan kejaksaan itu menjelaskan. Intinya akan menyampaikan pledoi nanti. Ya, mungkin kami singkat seperti itu. Sidang kasus cek kosong ini akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun, angka kemiskinan di Kota Banjarmasin meningkat. Dari data Dinas Sosial Kota Banjarmasin, warga miskin Banjarmasin yang semula berjumlah 40.000 jiwa, kini meningkat menjadi 49.000 jiwa. Kepala Dinas Sosial Dinsos Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan,
Meningkatnya angka kemiskinan di kota Banjarmasin disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan bencana banjir pada awal tahun 2021 lalu. Jadi gini, kita kan berdasarkan dari data TKS. Jadi TKS itu yang sudah resmi yang disahkan oleh Kementerian Sosial. Jadi kita pakai itu untuk berikutnya ini kita belum mengadukan ke pendataan lagi gitu, pendataan lagi. Tapi memang pasti ada bertambah, ada yang berkurang. Dengan namanya data orang miskin pasti kan dinamis, ya dinamis. Tapi kita pakai dulu perbandingan antara tahun 2000 dengan 2001. Nah itu kelihatan sudah 9.000, nambahnya dari 40.000 jadi 49.000. Jadi selama pandemi ini juga peningkatan nambah itu sangat drastis gitu. Atau memang dari sebelumnya memang peningkatan atau dinamis seperti apa? Ya memang dinamis kan, ibaratnya ya secara global juga di Indonesia. Jadi tidak hanya di Banjarmasin saja, mungkin salah satunya tadi banjir kemarin, ya kan di awal tahun tadi. Kemudian pandemi kan belum selesai, ada pembatasan lagi ya. Nah itu. Iwan Ristianto menambahkan, peningkatan angka kemiskinan tak hanya terjadi di kota Banjarmasin saja, tapi juga hampir di seluruh daerah se-Indonesia. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan Buan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.